dikasih tuh entah itu di haramak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi. Jumpa lagi di channel Raja Nagas Solusi Kompor Sobat. Gaskin sob. Selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Sobat sudah tepat memilih channel ini karena semua masalah kompor gas dan solusinya ada di sini. Oke sobat, apa kabar sobat Raja Nagas semua kali ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dibebaskan dari utang. Amin ya mujib wasailin. Oke sobat Raja Nagas, kali ini depan kita ada kompor Ray PNT 800 PNT, maaf sob, ini Ray 800 PNT. Ini bermasalah sebelah sob ya. Jadi api utama tidak nyala sebelah. Ya, ini api pemicu nyala tapi api utama tidak nyala. Kita cek yang sebelah lagi sob ya. Ini kalau yang kanan nggak nyala, ini yang kiri kita cek. Nah, ini kalau yang kiri normal sob ya. Oke sobat, ini kita akan garap ke depan, don't go anywhere sob ya. Oke sobat, kita akan sekalian membongkar pasang Ray 800 PNT ini. Oke, bagaimana caranya? Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Nah, di sini ada dua baut sob ya, kiri dua baut, kanan dua baut. Jadi ini cuma ada 4 baut sob ya, cuma ada 4 baut, kanan 2, kiri 2 baut. Kalau di belakang ini tidak ada baut. Jadi kita cukup membuka 2 baut kiri dan 2 baut kanan. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu yang sebelah kiri terlebih dahulu sob ya. Nah, ini tinggal dibuka saja. Ini bautnya baut plus sob ya. Jadi tinggal menggunakan obeng plus saja. Jadi kanan kiri kita buka. Ini gampang kok bukanya, sangat gampang sekali sob ya. Ini tinggal diputar berlawanan jarum jam berarti sob ya, dua-duanya. Oke. Yang depan sudah, tinggal yang belakang. Berarti kalau yang ini sudah, kita akan pindah ke sebelah kanan sob ya. Ini yang kiri sudah kita garap, kita akan pindah ke sebelah kanan. Oke, sebelah kanan berarti tinggal dua lagi sob ya. Jadi karena semuanya ada 4 baut. Nah, di sini sangat gampang sekali bukanya, tinggal seperti biasa saja sob ya. Oke sobat, yang belum like, comment, subscribe, nyalakan lonceng dan share, silahkan lakukan untuk membantu channel ini lebih maju lagi sob ya. Jadi lebih semangat untuk posting kembali, lebih banyak postingan yang membantu atau yang bermanfaat gitulah intinya untuk kita semua sob ya. Jadi kalau sobat sudah like, comment, subscribe, jadi semangat nih Raja Nagas bikin kontennya akan selalu intensif. Oh gitu, intensif sob ya. Ini kedua-duanya sudah terbuka sob ya. Nah, sangat gampang sekali. Oke sobat, ini keempat baut kiri kanan sudah terbuka sob ya. Kita akan cek terlebih dahulu. Nah di sini baut 1, baut 2, nah baut 3, baut 4 ya, udah terbuka semuanya sob ya. Nah, ini sekarang tinggal ngangkat di sini sob ya. Kita angkat sebelah sini. Nah, tinggal diangkat aja seperti ini. Nah, seperti ini sob ya. Tinggal diangkat, kita amankan dulu kap atasnya. Jadi sekalian ini sama tungku-tungkunya nempel sob ya. Jadi belum disimpan tunggunya, jadi sekalian kita angkat saja. Oke, kita amankan di mana? Oke, di sini aja di atas tabung gas saja biar agak gampang. Kita tinggal ngangkat penahan beban sob ya. Ini penahan beban sob ya. Oke, penahan beban sudah kita simpan. Kita akan mengetes terlebih dahulu sob. Nah, ini tampak seperti ini sob ya. Jadi api pemicu nyala tapi api utama tidak nyala. Oke, kita akan membuka ini sob ya. Membuka ini barnanya, kita simpan dulu, tutup barna atas sob ya. Yang di sini ada pengunci sob ya. Kalau bahasa baratnya pasik sob ya. Karena ini kotor sob ya, pasiknya tertutup oleh debu-debu ini sob ya, yang ada gleg kalau bahasa baratnya. Jadi kita harus bersihkan dulu ini kotoran-kotoran yang membandel sob ya. Yang ini yang numpuk, kotoran-kotoran serpian-serpian kecil sebenarnya. Jadi kita akan mengangkat pasiknya atau penguncinya sob ya, bahasa barat pasik ya. Penguncinya cuma ini banyak kotoran, jadi kita akan bersihkan dulu kotorannya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada penguncinya. Itu kita bersihkan yang sebelah kanannya juga, kita congkel sob, barangkali penguncinya udah tampak atau belum. Nah, ini masih banyak kotoran sob ya, maaf nih.
Ini agak lama enggak di ini sob ya. Nah, tampak agak udah kelihatan nih sob ya. Nah, ini ada pengunci di sini, kita capit pakai tang atau bahasa baratnya kutang sob ya. Nah, di sini seperti ini. Ada pengunci sob. Nah, seperti ini. Nanti akan dilihatin sob. Nah, kita garap yang sebelah kanannya. Di sini sebelah kanannya tidak bengkok, kita lurusin saja yang penguncinya sob ya. Ini ada penguncinya di apa namanya sob ya, dilipat lah. Nah, dilurusin dulu karena ini penguncinya besar sob ya. Penguncinya nggak besar, kita ini sudah mulai terbuka, kita cabut sebelah kiri sob ya. Nah, seperti ini sob. Ini agak-agak susit sob, ini harus pakai kejo sob. Nah, ini harus dilurusin lagi pengunci kawat sebelah kanannya. Ini belum keluar sob ya. Oh iya. Belum merean kalau bahasa baratnya. Ini kita tarik kembali. Nah, di sini tampak sobat bisa lihat ini sudah terbuka sob ya. Nah, tuh mau jatuh nih. Seperti ini sob ya, pasuknya penguncinya agak besar, beda dengan yang Rine sob ya. Kalau Rine tipis tapi gampang bukanya. Kalau ini penguncinya agak besar, pasuk ya, kalau bahasa baratnya pasuknya agak besar sob ya. Oke, tinggal kita angkat saja ininya, si selongsong atau cerobongnya. Nah, ini cara masukinya nanti seperti ini sob ya. Jadi si pengunci masuk dari kiri dulu, nanti tinggal di ini dimasukin, tembusin ke kanan. Nah, kita bersihkan dulu selongsong atau cerobongnya, barangkali ada kotoran di sana. Pastikan tidak ada sarang laba-laba, maaf sob, aduh belepotan nih. Oke, kita cek lagi tanpa burner, tanpa selongsong sob ya. Sobat bisa lihat ini apinya nyala, api pemicu saja sob ya. Nah, kita akan cek kembali untuk lebih meyakinkan sob ya. Nyala api pemicu saja. Api utama tidak nyala, malah balik ke belakang sob ya, malah mesin belakangnya yang nyala. Oke, kita sediakan korek kuping. Nah, karena di sini di dalam sepuyernya ada kotoran sob, tersumbat, ada sarang laba-laba. Tinggal dicolok saja seperti ini. Nih, tampak lihat sobat, lihat ini kotor sekali. Tinggal dicolok saja seperti ini, dibalikin lagi. Pastikan tidak ada kotoran di dalam sepuyur utama tersebut sob ya. Jadi, nah seperti ini masih kotor, kita ambil lagi korek kupingnya, kita bersihkan kembali korek kupingnya. Oh maaf, sepuyurnya sob ya. Pastikan tidak ada sarang laba-laba di sana. Oke, dicolok, diputar, didorong seperti biasa sob ya. Nah, jangan sambil bunyi, biasa aja sob. Oke, jangan lupa kita colok juga bagian jalur api pemicunya sob ya. Barangkali ada yang nyumbat di sana, sekalian kita bongkar. Oke, di sini bersih, tampak jalur api pemicunya bersih sob ya. Oke, kita langsung mengeceknya, kita akan langsung mengetesnya sob ya. Nih, kita finishing yang bagian spare utama, kita akan mengeceknya langsung. Nah, sobat bisa lihat ini api sudah menyembur. Kalau tadi api kan merah ngumpul di sini sob ya, tidak menyembur seperti ini. Nah, kali ini menyembur, berarti ini sudah oke. Jadi si mesin sudah normal. Oke, kita akan buktikan dengan cara memasang selongsong atau cerobongnya. Oke, tinggal masukin aja seperti ini sob ya. Kita cek dulu. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah ini nyala. Nah, seperti ini. Oke sobat ya, hanya bermodalkan korek kuping saja. Ini kompor jadi normal kembali. Oke, kita tinggal memasang pasuk atau penguncinya sob ya. Jadi kita luruskan dulu si penguncinya atau pasuknya, kita masukkan sebelah kiri sob ya. Dorong saja sampai tembus ke kanan, kan di sana ada lubang kecil yang mengepas sob ya. Nah, sobat bisa lihat itu penguncinya goyang yang di belakang. Tusukin aja, lurusin ke lubang yang ada di sebelah kanan sob ya. Nah, sebelah kanan, sebelah sini. Nah, pastikan ini tembus sob ya. Pastikan si pengunci atau pasuk bahasa baratnya sob ya, tembus ke sini sob ya. Tujuannya untuk mengikat itu supaya dia diam, si selongsong atau cerobongnya supaya diam sob ya. Jadi begini saja udah sebenarnya nggak apa-apa, sudah cukup. Oke, kita cek kembali. Nah, udah normal sob ya. Oke sobat, kita beralih ke bagian kiri sob ya. Nah, kita akan membuka ini juga sama sob ya. Kita akan bersihkan. Ini sebenarnya nggak bermasalah sob ya, yang sebelah kiri ini normal-normal saja. Cuma hanya kita akan membuka sebagaimana tadi membuka yang kanan sob ya. Nah, kita sama ini ada pasuk atau pengunci, kita lurusin dulu yang sebelah kanan sob ya. Pengunci yang sebelah kanan ini kan dilipat, dilurusin, pastikan lurus dan
bisa dicabut seperti ini. Nah, tinggal angkat aja selongsong atau cerobongnya sob ya. Untuk membongkar mesin itu sendiri sob ya, tinggal nyopotin ini aja, ditarik ini. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik aja semuanya. Dan tinggal dicopot-copot. Nah, ketika ini sudah terbuka, bongkar mesin gampang sob. Ini tinggal ketika ini sudah terbuka semuanya. Ini semuanya baut-baut sudah copot, tinggal didorong aja ke belakang sana sob. Nah, seperti itu, gampang sob. Jadi ini cara bongkar pasang kompor Ray PNT 88 sob ya. Ini request dari sobat Raja Nagas dari kayaknya tahun kemarin sob ini ya. Dari tahun kemarin, ini baru terrealisasi sekarang. Jadi intinya hanya ada 4 baut sob ya. Hanya ada 4 baut, di sini 2. Sini 2 sob ya, ini ada bekasnya sob. Di sini 2, kiri berarti kanan 2, sebelah sini sob ya. Sebelah sini 2. Jadi ketika mau membuka ini, membuka dalemannya, jadi sobat harus membuka ini dulu untuk cara gampang. Tapi sebenarnya cara ditodong juga, tinggal membuka ini bisa sob ya. Cuma agak-agak sulit mungkin sob ya, karena ini penguncinya berbeda dengan Rinnai sob ya. Kalau Rinnai kan ini kanan kiri ini sob ya, kayak gini semua, nilep jadi lengkungan semua gitu ya. Jadi penguncinya kanan kiri. Kalau ini cuma kiri doang, yang satunya lurus, jadi tinggal masukin dari sebelah kiri, kanan langsung dibengkokin nanti gitu sob ya. Oke, sangat mudah sekali sob ya. Untuk tombol itu sendiri ini sob ya, tombolnya sama dengan tombol kuantum atau tombol universal atau tombol kompor Cina apa saja, ini bisa masuk sob ya. Jadi kalau seandainya ini rusak, patah, ini bisa menggunakan tombol kuantum atau tombol universal, tombol Cina, yang pokoknya yang lubangnya gede aja sob ya. Yang lubangnya gede seperti ini kuantum bisa, ini kompor Cina juga bisa. Jadi ini termasuk kompor universal sob ya. Jadi bisa menggunakan tombol universal. Nah, ketika ini rusak, satu set sob ya, si selongsong atau cerobong dan burnernya rusak, keropos, jadi sobat harus menggantinya dengan satu set yang agak berbeda sob ya. Bisa untuk kompor Cina atau bisa juga untuk kompor Rinnai, pakai selongsong atau cerobong Rinnai dan burnernya satu set sob ya. Berarti tinggal diedit aja, diakalin, karena kalau yang Rinnai itu terlalu panjang sob ya, paling diakalin enggak pakai penutup bawah ke sini sob ya, penutup ini bawahnya. Kalau untuk Cina sendiri bisa menggunakan spare part Cina, sama pendeknya sama kayak gini. Jadi tapi burner sama selongsongnya jadi digantinya satu set sob ya. Jadi nggak bisa diganti bawahnya doang, atasnya nggak bisa. Jadi ini harus satu set. Ketika mengganti ini, kerusakan burner udah keropos, itu harus diganti satu set. Jadi burner sama selongsong atau cerobongnya bawaannya sob ya, jadi bawaan kompor Cina yang lain misalkan. Atau ini dulu rencana membahas tentang mirip, karena mirip tampilan mirip kuantum sob ya, ternyata beda sob ya. Ini mirip dengan kompor Cina, kompor universal sob ya. Jadi selongsong atau cerobongnya itu harus satu set. Kalau ini rusak harus diganti satu set. Oke sobat. Nah, dengan dulu postingan dari sobat. Ketika ini rusak ya, jadi harus beli seset sob ya. Jadi nggak bisa beli ininya saja atau beli ininya saja, maksudnya diganti sob ya, karena di online juga jarang ini. Jadi diganti kedua-duanya satu set. Jadi nggak tampilan gini lagi nanti, jadi tampilannya seperti kompor Cina biasa. Jadi burnernya yang seperti burner biasa, jadi nggak gini lagi nanti bentukannya nantinya, karena ini masih bagus sob ya. Jadi cara bongkar pasangnya tinggal pastikan ini masuk ke sini sob ya, seperti biasa. Ini posisinya harus jangan seperti ini sob ya, harus berdiri seperti ini. Nah, sini agak deket aja, jadi posisinya jangan seperti ini sob ya. Nah, jangan begini, tapi harus begini. Nah, ke bawah ini supaya si api maksimal sob ya. Oke, kita tinggal dorongin aja ini ke sini, ini udah ke bawah. Nah, tinggal masukin ini ke lubang-lubang sob. Di sini ada dudukan, ini ada lubang, tinggal masukin aja. Nah, seperti ini. Yang sebelah sana juga sama, tinggal dimasukin ini sob ya. Sebelumnya ini
dilurusin dulu sob ya. Ini penguncinya karena berbeda dengan yang Rinnai. Tadi udah dibahas di depan sob ya, tapi kali ini dibahas kembali barangkali supaya lebih jelas lagi. Ini kan udah dicuci sob ya, jadi kelihatan kinclong. Oke, tinggal masukin aja di sini, lewat sini sob ya. Tampak masuk sob ya. Nah, tampak masuk. Tinggal dimasukin yang sebelah sini berarti sob ya. Nah, yang sebelah sininya, yang sebelah sini. Oke, di sini kelihatan. Tinggal masukin ke bagian yang dudukan yang sebelah sini berarti sob ya. Tinggal di raba-raba saja seperti ini. Nah, jadi pastikan sih. Nah, seperti ini sob. Nah, ini udah nyebrang sob ya. Ini enggak diapa-apain juga, diginiin doang juga nggak apa-apa, enggak usah dilipat lagi sob ya. Jadi posisi seperti ini aja biar gampang bukanya, jadi nggak usah dilipat lagi. Kecuali ini suka diangkat jungjung. Kalau diangkat jungjung ini harus dilipat seperti ini sob ya, supaya mengunci. Nah, diginiin aja sob, dikunci seperti ini. Nah, seperti ini sob ya, tinggal dikunciin, jadi ketika diangkat ini tidak akan bermasalah. Oke, kita cek kembali. Ini udah dicuci sob ya, yang tadi awalnya mulanya agak nggak bisa nyala. Oke sobat, sekarang tinggal bagian kiri sob ya. Ini yang dipasang selongsong atau cerobong sama burnernya ya, tinggal masukin aja seperti biasa. Lubang bolong selongsong cerobong masuk ke spuyer sob ya, seperti biasa. Nah, ini untuk pengunci sendiri itu masuk dari sebelah kiri sob ya, sebelah kiri pengunci. Lalu tusukin saja. Di sini kan ada dudukannya, nanti sobat lihat aja sendiri. Ditusukin aja sampai tembus ke sini sob ya, ke kanan. Sampai tembus ke kanan seperti tadi sob ya. Ini pengulangan kembali, barangkali ada yang kurang jelas, jadi diulangi kembali di sini sob ya. Sekalian masang yang keduanya, sekalian yang masang yang sebelah kiri. Oke, ditusukin aja seperti ini. Pastikan si besi atau pengunci atau pasik sob bahasa baratnya ini tembus ya. Nah, kalau sudah tembus seperti ini dilipat saja sob, seperti ini pakai tang atau kutang sob ya, jadi supaya kencang. Oke, kita coba, kita tes, nyalakan. Oke, dan normal sob ya. Oke, semuanya sudah terpasang, kita tinggal masangin bagian atas, kap atasnya sob ya. Oke, lanjut terus sob ya. Ada dua palangnya sob ya. Nah, ini untuk penahan beban sob. Masukin saja supaya ini. Nah, itu tinggal kita masukin ini. Tinggal dilurusin aja sob. Nah, seperti ini. Lurusin, jadi harus lurus ini masuk ke sana saat masing-masing masuk. Pas di lapannya kan. Entos teh. Oke, aduh, ada endek-endekan sob. Sudah semua, tinggal pasang ini bautnya, kita lihat, pasangkan bautnya. Ada dua sini, kanan kiri dua sob, agak-agak sisit sob, ini agak-agak harus ditekan sob ya. Gampang, cara pasangnya gampang sob ya, kan mengikuti saja. Ini udah ditahan, kita harus ditahan gini. Ini seperti ini, gentos teh. Oh, gentos. Serat deh teh. Oh, digentos. Iya, ya, harus dilonggarin dulu tadi. Tinggal dua lagi. Udah sana. Jadi ini support kita pasang dulu yang sebelah sana dulu sob. Nah, jadi ini agak didorong ke depan sob ya. Ini agak didorong belakangnya. Nah, seperti ini. Seperti ini biar lurus lubangnya sob. Lubangnya di sini sob ya. Jadi
harus agak dilurusin. Nah ini sob udah masuk. Nah ini udah masuk sob, tinggal udah masuk, tinggal yang depan asal masuk dulu. Nah yang depan seperti ini harus ditekan, agak didorong sob bawahnya. Nah seperti ini, tinggal masukin ini, lurusin. Oke, udah, kalau udah lurus tinggal dikencengin. Nih ikut-ikutan aja sob. Oke sudah, kalau ini kencengin satu lagi. Sudah. Oke sobat Raja Naga semua, ini baut sudah terpasang keempat-empatnya. Kita tinggal mengeceknya sob ya. Yang kanan ini awal mulanya api utama tidak nyala, yang sekarang normal sob ya. Yang kiri kita nyalakan kembali. Oke, kedua-duanya sudah normal kembali. Oke sobat, semoga bermanfaat. Ini akan dulu postingan dari Raja Naga kali ini, bagaimana cara bongkar pasang kompor Ray 800 PNT sob ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran, atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Naga, semangat pagi, gaskin sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.